Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar materi data statistika, subtopik kuartil, data tunggal, dan data kelompok untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh PT Infomedia Nusantara. Adimate, perkenalkan, aku Giswen dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2023 Universitas Indonesia. Berikut merupakan beberapa achievement aku. Sama seperti teman-teman semua, aku merupakan pejuang UTBK pada tahun 2023, di mana aku berhasil mendapatkan nilai PK dan PM di atas 700. Selain itu, selama SMA, aku juga merupakan peserta dari OSMK dan OSMP untuk bidang fisika. Selama kuliah, aku pernah menjadi asisten laboratorium fisika mekanika FTUI 2024. Yuk kita belajar bareng. Oke, pada pembelajaran kali ini, objektif materialnya kita akan membahas mengenai kuartil, data tunggal, dan juga data kelompok. Oke, yang pertama, apa sih pengertian dari data tunggal? Data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, contohnya adalah, ini ada data nilai ujian matematika dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau teman-teman dalam mengerjakan soal statistika dan menemukan ada kumpulan angka seperti ini, maka data ini merupakan contoh dari data tunggal. Dan data tunggal ini juga bisa diubah dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, selanjutnya adalah data kelompok. Apa sih itu data kelompok? Nah, data kelompok adalah data yang telah dikelompokkan dalam bentuk interval atau kelas. Nah, contohnya seperti ini. Balik lagi seperti tadi nilai ujian. Nah, nilainya itu ada intervalnya. Ini merupakan contoh data kelompok. Jadi 50-60 ada 2 orang, 60-70 ada 3 orang, 70-80 ada 3 orang. Tapi kita nggak tahu yang angka pastinya adalah berapa, apakah 51, apakah 52. Oke, selanjutnya kita akan melihat mengenai kuartil. Nah, kuartil adalah suatu nilai yang dapat membagi sekelompok data menjadi 4 bagian sama banyak. Nah, untuk soal statistika SMA pada umumnya, kuartil itu terdiri atas kuartil bawah, kuartil tengah, dan juga kuartil atas. Nah, kuartil tengah ini dikenal juga dengan median, yang sudah pernah kita bahas di video pembelajaran sebelumnya. Ini merupakan contoh dari gambar bagian kuartil. Misalnya ada suatu data yang telah diurutkan, yang di tengah kita sebut sebagai kuartil tengah. Nah, kemudian yang bagian bawah, itu kita sebutin kuartil bawah, dan untuk bagian atasnya kita sebutin kuartil atas. Oke, selanjutnya merupakan beberapa dari rumus kuartil data tunggal. Nah, untuk rumus kuartil data tunggal ini kita cari dengan, oke, ini ada contoh. Tapi sebelumnya pertama kita harus mengetahui letak data tersebut. Nah, jadi untuk rumus kuartil data tunggal, kita hanya perlu mencari letak data tersebut. Misalnya kita mau mencari kuartil 1. Nah, letak datanya di mana? Tinggal kita masukkan. Misalnya kuartil 1 berarti I-nya sama dengan 1. Kemudian N adalah banyak data. Dan kita tinggal menghitung. Nah, ini ada contohnya. Ada data tunggal yaitu 10, 8, 7, 6, 9, 3, 1. Berapakah kuartil 1? Pertama, kita urutkan dulu datanya dari kecil ke besar. Selanjutnya, kita masukkan ke perhitungan rumus, yaitu untuk mencari letak data tersebut. Nah, karena ditanya kuartil 1, maka I-nya 1, kemudian N-nya adalah jumlah data, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga kita dapat letak dari kuartil 1 adalah di data urutan kedua. Data urutan kedua yaitu 3. Nah, berarti letak kuartil 1 terdapat pada data urutan kedua, sehingga kuartil 1 adalah 3. Oke, selanjutnya kita melihat rumus kuartil dari data kelompok. Nah, beda dengan data tunggal, data kelompok ini rumusnya ada 2.
Jadi pertama kita harus mencari dulu letak datanya, sama seperti tadi mencari letak datanya. Nah, karena data kelompok itu bentuknya interval, setelah kita udah menentukan nih letak datanya di interval mana atau di kelas mana, kita harus mencari nilai aslinya untuk mengetahui nilai kuartilnya itu berapa. Nah, berikut merupakan rumus untuk menentukan nilai kuartil dari data yang ada. Di sini ada TB. TB itu adalah tepi bawah. Nah, tepi bawah itu adalah nilai dari batas bawah suatu kelas atau interval dikurang dengan nilai 0,5. Nah, 0,5 ini adalah suatu konstanta atau nilai pasti. Selanjutnya, P. P itu apa? P itu adalah interval kelas. Nah, jadi ukuran kelasnya itu berapa? Kemudian ada N. N itu adalah banyak data. I itu adalah posisi kuartil. Nah, F. K itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kuartil ke I. Dan F adalah frekuensi kuartil ke I. Nah, mungkin untuk penerapannya nanti akan kita bahas di latihan. Nah, berikut merupakan rangkuman rumus dasar tunggal. Nah, seperti yang pernah disinggung di video pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai data tunggal dan data kelompok pada min. Nah, sebenarnya nggak cuma min aja, tapi median dan juga kuartil itu memiliki rumus yang berbeda untuk data tunggal dan juga data kelompok. Untuk rumusnya ini teman-teman bisa baca dan lihat sendiri. Selanjutnya, ini merupakan rangkuman rumus untuk data kelompok. Nah, untuk data kelompok, khusus untuk modusnya ada rumus, yaitu TB itu tepi bawah ditambah dengan P, panjang kelas atau interval kelas. Kemudian di sini ada D1 dan D2. D1 itu adalah selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi sebelumnya, dan selisih frekuensi yang mengandung modus dengan frekuensi setelahnya. Jadi bedanya yaitu selisih dengan frekuensi sebelum dan selisih dengan frekuensi setelah. Kemudian ini merupakan rumus untuk menentukan kuartil. Oke, kita akan langsung masuk ke latihan. Oke, yang pertama adalah model soal pilihan ganda. Berikut merupakan nilai ujian data kelompok. Nah, kenapa bisa langsung tahu data kelompok? Yaitu kita lihat nilainya itu dalam bentuk interval. Jadi pasti merupakan data kelompok. Nah, pertanyaannya adalah mengenai kuartil atas. Oke, teman-teman bisa pause dulu videonya seperti biasa, dan kita akan bahas setelah teman-teman sudah selesai mengerjakan. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Kita tinggal masukkan ke rumus kuartil atas dari data kelompok. Pertama, kita cari dulu frekuensi kumulatifnya. Nah, cara mencari frekuensi kumulatif adalah dengan menjumlahkan frekuensi dari satu kelas ke kelas selanjutnya. Nah, untuk frekuensi kumulatif yang pertama ini adalah 7, kemudian 7 tambah 8 adalah 15, 15 tambah 5 adalah 20, 20 tambah 4 adalah 24. Oke, di sini typo, ini harusnya 7 ya. Oke, selanjutnya kita mencari letak datanya, yaitu dengan rumus data kelompok sebelumnya, itu untuk mencari letak data. Karena kuartil atas adalah sama dengan Q3, maka I-nya 3, 4, kemudian jumlah data N-nya adalah 24, sehingga kita dapat datanya terdapat di urutan ke-18. Oke, oleh karena letak kuartil pada 18, maka kuartil tersebut berada di rentang 71 hingga 80, maka ada di sini. Nah, karena sebelum 20, 18 itu ada sebelum 20, jadi dia ada di rentang sini. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai kuartilnya itu berapa. Kita kan udah tahu ya, nilainya itu ada di rentang 71 hingga 80, tapi kita nggak tahu nilai pasnya itu berapa. Apakah 71, 72, 73, atau 78, 79. Maka kita harus mencari dengan rumus kuartil. Nah, kita cari dulu beberapa data yang akan kita perlukan, itu TB, yaitu batas bawahnya 71 dikurang dengan 0,5 hingga 70,5. Kemudian P itu panjang kelas, itu dari 71 hingga 80 itu ada berapa sih panjang kelasnya? Nah, rumusnya tinggal kita kurangi batas atas dengan batas bawah dan kita tambahkan 1, jadi 10. Kemudian I-nya 3 karena kuartil atas Q3, dan yang adalah jumlah data 24, dan
Frekuensi kumulatif sebelum 71 hingga 80 itu adalah 15 yang ini. Kemudian kita bisa masukkan ke rumusnya dan kita dapatkan nilainya yaitu nah 76,5. Maka kita bisa lihat jawaban yang benar adalah B, yaitu 76,5. Oke, selanjutnya kita ada ke model soal pilihan dua kolom. Nah, soalnya sama seperti yang tadi, yaitu mengenai data kelompok. Di sini ada nilai X, yaitu yang tidak diketahui, dan ada 3 pernyataan. Maka teman-teman harus membuktikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Oke, seperti biasa bisa di-pause dulu dan teman-teman coba mengerjakan, baru selanjutnya kita bahas. Oke, yang pertama kita membuktikan pernyataan 1. Apabila nilai X sama dengan 9, maka nilai modus lebih kecil dari 62. Nah, karena di sini ada kata modus, maka kita akan menggunakan rumus modus. Apabila X sama dengan 9, maka modus data berada di rentang 59 sampai 66. Bagaimana kita tahu rentang datanya dari 59 sampai 66? Karena pada saat nilai X-nya itu sama dengan 9, berarti kita bisa tahu nilai yang paling sering muncul, paling banyak muncul, itu adalah di 59 sampai 66. Karena X itu sama dengan nilai 9 yang artinya paling besar di antara frekuensi yang lainnya. Nah, kita bisa lihat, ini tinggal dimasukkan ke rumus modusnya, dan kita dapat nilai modus adalah 61,928, yang artinya pernyataan 1 benar. Berikut merupakan keterangan untuk eh, tepi bawahnya, kemudian panjang interval, D1 dan juga D2. Oke, selanjutnya kita membuktikan pernyataan kedua. Nah, di sini kita udah buat frekuensi kumulatifnya. Nah, kita mau menghitung kuartil tengah data. Apabila X sama dengan 5, sehingga di sini adalah 5, ini frekuensi kumulatifnya. Dan kita pertama harus mencari dulu letak kuartilnya. Ingat, kuartil tengah itu sama dengan median. Nah, ini jumlah data sama dengan 20. Ini kan 2/4 sama dengan setengah. Jadi kita dapat letak kuartilnya itu di urutan ke-10. Kemudian kita masukkan ke rumus kuartilnya langsung. Di sini kita dapat, nah nilai tadi kan di urutan ke-10. Urutan ke-10 itu berarti ada di rentang di sini, 59 sampai 66. Karena frekuensi kumulatif sebelum 11. Nah, sehingga titik bawahnya kita dapat 58,5. Panjang intervalnya kita tinggal kurangi, 66 kurang 59 tambah 1. Dengan 8. Kemudian N-nya jumlah data 20. Kemudian I-nya adalah 2, karena ditanya kuartil tengah. Sehingga kita dapatkan nilainya sama dengan kuartil 2-nya 64,9. Yang berarti pernyataan 2 salah. Oke, selanjutnya kita membuktikan pernyataan ketiga, yaitu nilai modus sama dengan 78,9 saat X2. Apakah benar? Nah, saat X sama dengan 2, kita dapat lihat bahwa modus berada di rentang 51 sampai 58. Kenapa bisa berada di 51 sampai 58? Karena kita balik lagi lihat ke frekuensinya. Pada saat X-nya sama dengan 2, nilai frekuensinya itu bukan yang paling paling sering muncul atau paling tinggi. Yang paling tingginya itu yang 6. 6 ini adalah frekuensi dari rentang nilai di 51 sampai 58. Maka kita bisa lihat bahwa nilai modusnya pasti berada di rentang 51 hingga 58. Sedangkan di sini tertulis bahwa nilai modusnya itu sama dengan 78,9, yang artinya ada di rentang 75 hingga 82. Maka kita dapat langsung simpulkan tanpa melakukan perhitungan pun kita dapat langsung menyimpulkan bahwa pernyataan ketiga adalah salah. Oke, selanjutnya kita masuk ke model soal isian singkat. Nah, untuk soal ini adalah mengenai rata-rata ujian.
Nilai rata ujian matematika itu 75. Ujian diikuti oleh 10 peserta. Nilai tertinggi 95 dan nilai terendah 65. Sisanya memiliki nilai yang sama. Karena di sini ada 10 orang, maka kita bisa tahu yang sama itu adalah 8 orang. Maka modus dari data nilai ujian matematika tersebut adalah, oke, kita langsung bahas ya. Nah, yang pertama adalah nilai modus pada soal ini sama dengan nilai yang sama, yaitu nilai sisanya yang sama. Kenapa? Karena nilai tertingginya ada 1, yaitu 95, dan nilai terendahnya ada 1, yaitu 65. Berarti ada sisa 8 nilai yang tidak diketahui. Namun, dari kalimat ini kita bisa lihat sisanya memiliki nilai yang sama. Berarti 8 nilai lainnya itu nilainya sama. Sehingga 8 nilai tersebut merupakan nilai modus. Jadi untuk mencari nilai modus, kita hanya perlu mencari nilai yang tidak diketahui ini, yaitu nilai yang sama. Nah, anggap nilai yang sama adalah X. Kita dapat mencari nilai yang sama dengan rumus rata-rata. Nah, ini 8X, ini 10 karena ada 10 peserta, 75 adalah rata-ratanya, maka tinggal balik luas, kita bisa mendapatkan nilai X sama dengan 73,75. Maka, modus dari data nilai ujian adalah 73,75. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke slide terakhir, yaitu mengenai key main takeaways. Yang pertama, kuartil. Teman-teman perlu ingat bahwa kuartil itu merupakan letak posisi data umumnya dibagi 3, yaitu ada kuartil bawah, yaitu Q1, kuartil tengah, Q2, dan kuartil atas, Q3. Teman-teman jangan sampai terbalik ya antara kuartil bawah dan kuartil atas. Selanjutnya data tunggal. Data tunggal itu data yang tidak berbentuk interval. Jadi dia berbentuk data yang tunggal. Misalnya 80, 90, 20, 23. Jadi dia itu cuma satu angka. Nggak ada kelas, nggak ada interval. Sedangkan data kelompok itu data yang memiliki kelas atau interval. Misalnya 71 sampai 75, 76 sampai 80. Nah, kalau ada sampai dengan, ada rentang, berarti itu termasuk data kelompok. Terima kasih kepada PT Infomedia Nusantara yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran, textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan informasi platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!